Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan duduk. Ini Mbak Laya yang kemarin WA saya ya? Benar Bu, saya Lailatul Mubarakah yang kemarin WA jenengan Bu. Oh ya, Mbak Laya ini rumahnya di mana kalau boleh tahu? Saya Banjarsari Bu. Wah, lumayan jauh ya Mbak. Tadi Mbak Laya ke sini naik apa? Naik motor, saya diantar kakak saya, kebetulan dia mau ke rumah temannya. Nah, gimana kabarnya Mbak Lail hari ini? Kabar saya baik Bu, tapi saya ada masalah. Kalau boleh tahu Mbak Lail ada masalah dengan siapa memangnya? Saya punya masalah dengan ibu saya Bu. Oh, permasalahan dengan ibu ya. Hari ini Mbak Lail boleh menceritakan semua permasalahan Mbak Lail kepada saya. Nah, kira-kira permasalahan apa sih yang terjadi antara Mbak Lail dengan ibunya Mbak Lail itu? Jadi saya tuh bingung Bu, saya disuruh melanjutkan kuliah ke jurusan matematika di UI, tapi saya maunya ambil jurusan kedokteran di UNER. Oke, jadi terjadi perbedaan pendapat antara ibunya Mbak Lail dengan Mbak Lail, di mana ibunya Mbak Lail itu inginnya Mbak Lail masuk ke matematika UI, sedangkan Mbak Lail inginnya masuk ke kedokteran UNER, gitu ya. Nah, tapi karena hari ini saya sudah ada janji menjadi motivator di Panti Asuhan Mutiara Bunda. Gimana kalau konseling kita hari ini dicukupkan 30 menit saja? Iya Bu, saya mengerti, saya ngikut ibu gimana baiknya. Baik Mbak Lail, terima kasih atas pengertiannya. Tadi kan Mbak Lail bilang kalau sedang ada masalah dengan ibunya Mbak Lail. Nah, silakan Mbak Lail menceritakan permasalahannya lebih detail lagi pada saya. Jadi gini Bu, saya kan sudah kelas 12. Sedangkan lulus SMA ini saya maunya ambil jurusan kedokteran di UNAIR. Tapi ibu saya menyuruh saya ambil jurusan matematika di UI. Jadi saya bingung Bu harus bagaimana. Kalau boleh tahu, sekarang Mbak Lail sekolahnya di SMA mana? Kebetulan saya sekolah di SMA 2 Jombang dan kebetulan saya ambil jurusan IPA. Wah, jurusan IPA ya. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa sih yang Mbak Lail suka di SMA ini? Saya sangat suka sama pelajaran biologi dan fisika Bu. Nah, kalau begitu berarti nilai dari mata pelajaran biologi dan fisikanya Mbak Lail selalu bagus ya selama SMA ini? Ya awalnya tidak Bu, tapi mulai kelas 11 sampai kelas 12 nilai saya bagus di bidang biologi dan fisika. Oh, lah memangnya pas kelas 10 itu kenapa kok nilainya Mbak Lail di biologi sama fisika itu kurang bagus? Karena pas kelas 10 menurut saya gurunya itu kurang enak Bu. Cara menjelaskannya itu kurang bisa dipahami dan diterima. Dan gurunya juga termasuk guru killer Bu, jadi saya males untuk memperhatikan. Oke, jadi pas waktu kelas 10 itu gurunya Mbak Lail biologi dan fisika tidak enak, yang kalau mengajar tidak bisa dipahami. Jadi nilai Mbak Lail juga ikut turun ya di mata pelajaran itu waktu kelas 10. Iya benar Bu, berbeda dengan guru yang sekarang, dia itu cara menjelaskannya mudah dipahami dan sering ajak praktek-praktek yang menyenangkan. Jadi saya sangat senang sekali dengan pelajaran biologi dan fisika Bu. Oke, jadi sekarang guru mata pelajaran fisika dan juga biologinya Mbak Lea sudah sesuai dengan harapan kamu, sehingga
nilai kamu juga ikut naik dengan guru yang seperti itu. Iya Bu, guru biologinya itu Masya Allah sudah ganteng, masih muda, namanya tuh Pak Udin. Pak Udin itu suka memberi hadiah untuk siswanya yang nilainya tertinggi. Jadi saya berusaha agar mendapat nilai tertinggi di mata pelajarannya Pak Udin. Wah, tampaknya Mbak Lail sangat senang sekali ya diajar oleh Pak Udin ini. Tapi kita dapat membicarakan Pak Udin di kesempatan lain kali ya. Bagaimana dengan pelajaran matematikanya Mbak Lail di SMA ini? Saya biasa aja Bu dengan pelajaran matematika. Tapi sejak saya SD saya unggul dalam bidang matematika. Dan ketika saya SMP saya pun juga sering ikut olimpiade dan terkadang mendapatkan juara. Wah, hebat sekali ya Mbak Lail. Ketika SMP sudah sering mengikuti olimpiade dan juga beberapa kali mendapatkan penghargaan. Nah, bagaimana sih guru Mbak Lail ketika mengajar matematika itu? Guru matematikanya biasa aja Bu, cuma kadang ada yang enak. Tapi ketika saya SMP ada juga guru yang killer. Pada dasarnya ketika Mbak Lail SMP itu meskipun guru matematikanya ada yang killer, tapi Mbak Lail tetap unggul di matematika. Bahkan tadi Mbak Lail juga bilang kalau Mbak Lail sering ikut olimpiade matematika dan juga beberapa kali mendapatkan penghargaan ya. Ya. Iya Bu, mungkin karena saya sejak kecil sudah menguasai matematika, jadi gurunya tidak berpengaruh kepada saya. Ya, jadi bisa dikatakan kalau Mbak Lail sudah punya bakat di bidang matematika. Lalu apakah Mbak Lail tidak ada keinginan atau tertarik untuk melanjutkan kuliah di jurusan matematika seperti yang Ibu Mbak Lail inginkan? Tidak Bu, saya tetap ingin di jurusan kedokteran. Siapa sih Bu yang nggak suka di jurusan kedokteran, apalagi nilai saya di bidang biologi dan fisika sangat memadai untuk saya masuk ke Fakultas Kedokteran. Oke, jadi dari pembicaraan kita sejauh ini, apakah Mbak Lail berusaha mengatakan kalau sebenarnya Mbak Lail ini sudah sangat mampu, sudah sangat yakin bisa masuk ke jurusan kedokteran, tetapi ibu Mbak Lail ini tetap memaksa kalau Mbak Lail itu harus masuk ke jurusan matematika seperti yang beliau inginkan. Seperti itu ya. Iya benar Bu, saya merasa ibu saya terlalu memaksakan kehendaknya, jadi saya merasa tertekan. Baik, kalau begitu apakah Mbak Lail pernah mencoba mengkomunikasikan hal ini dengan ibunya Mbak Lail di rumah? Mengkomunikasikan yang gimana Bu maksudnya? Ya, Mbak Lail membicarakan dengan ibunya Mbak Lail kalau sebenarnya Mbak Lail itu inginnya masuk ke kedokteran UNER daripada masuk ke matematika di UI seperti itu. Sebenarnya apa sih yang Mbak Lail inginkan dari ibunya Mbak Lail selama ini? Ya saya inginnya ibu saya ini mendukung saya masuk ke kedokteran UNER Bu, bukannya malah mengambil keputusan sepihak. Ya, saya mengerti perasaan Mbak Lail, tapi apakah Mbak Lail pernah memikirkan apa sih sebenarnya alasan ibu Mbak Lail itu ingin Mbak Lail masuk ke jurusan matematika di UI? Jadi ibu saya itu dulunya bercita-cita ingin menjadi guru Bu. Karena dulu perekonomian keluarga sedang tidak baik, maka itu ibu saya tidak melanjutkan kuliah Bu. Jadi ibu saya tuh dulu bercita-cita menjadi guru karena dulu perekonomian keluarga sedang tidak baik. Jadi dulu ibu saya itu bercita-cita ingin menjadi guru Bu, tapi perekonomian keluarga sedang tidak baik. Oleh karena itu ibu saya tidak melanjutkan kuliah dan ibu saya ingin anaknya menjadi guru. Dan di UI itu ada saudara saya, jadi ibu saya tidak khawatir jika saya
kuliah di sana. Kira-kira nih, motivasi Mbak Lail untuk masuk ke jurusan kedokteran UNER itu apa? Jadi cita-cita saya memang menjadi dokter. Selain keren, gajinya juga banyak, Bu. Nanti kalau banyak uang kan saya juga bisa membuat ibu saya bangga. Oke, pada dasarnya ibunya Mbak Lail tetap menginginkan Mbak Lail masuk ke jurusan matematika di UI, sedangkan Mbak Lail sendiri sangat ingin masuk ke jurusan kedokteran di UNER. Oke, jadi pada dasarnya Mbak Lail sangat ingin sekali masuk ke jurusan kedokteran di UNER, tetapi ibunya Mbak Lail malah menyuruh Mbak Lail masuk ke jurusan matematika, di mana Mbak Lail sama sekali tidak tertarik dengan jurusan itu, begitu. Kalau dikatakan tidak tertarik sama sekali ya tidak juga, Bu. Tadi Mbak Lail mengatakan kalau Mbak Lail tidak tertarik dengan jurusan matematika, tapi sekarang Mbak Lail menyangkal hal tersebut. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Iya, saya hanya tidak suka jika ibu saya terlalu mementingkan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan keinginan saya, Bu. Nah, pada dasarnya Mbak Lail ini sebenarnya hanya tidak suka dengan cara Mbak Lail memaksakan kehendaknya kepada Mbak Lail dan tidak mementingkan keinginan Mbak Lail, seperti itu ya. Pernah saya berpikir untuk masuk UNER tanpa sepengetahuan ibu saya, karena saya yakin ibu saya tidak mengizinkan kalau saya mengambil jurusan kedokteran di UNER. Wah, sepertinya saya kurang setuju dengan pendapat kamu barusan. Coba kamu pikirkan lagi. Kalau kamu jadi masuk ke jurusan kedokteran UNER tanpa sepengetahuan ibu kamu, apakah ibu kamu akan menyukai hal tersebut? Nah, jika nanti ibu kamu malah tidak mau membiayai kuliah kamu, apakah kamu tidak rugi sendiri? Iya, Bu, lalu saya harus bagaimana sekarang? Iya, Bu, lalu saya harus bagaimana, Bu, jika seperti ini sekarang? Menurut saya sebaiknya Mbak Lail mencoba membicarakan hal ini dengan ibunya Mbak Lail. Membicarakan apa sih sebenarnya yang Mbak Lail inginkan, lalu tunjukkan apa saja kelebihan yang Mbak Lail akan miliki jika Mbak Lail masuk ke jurusan kedokteran. Dan jangan lupa Mbak Lail juga mencoba meyakinkan ibunya Mbak Lail bahwa sebenarnya pilihan yang Mbak Lail buat ini sudah benar. Tapi kalau ibu saya tetap ngotot untuk saya masuk jurusan matematika, gimana, Bu? Mbak Lail tenang saja dahulu. Keputusan ini kan tidak harus diambil saat ini juga. Mbak Lail bisa meyakinkan ibu secara perlahan-lahan sambil mencoba memahami potensi yang ada dalam diri Mbak Lail sendiri. Jangan sampai ketika nanti Mbak Lail sudah masuk ke jurusan yang dipilih malah menimbulkan sebuah penyesalan. Iya, Bu, saya mengerti. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya tahu Mbak Lail ini adalah anak yang hebat dan saya yakin pasti Mbak Lail akan jadi anak yang sukses nantinya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, sejauh ini kita sudah membicarakan permasalahan Mbak Lail, yaitu perbedaan pendapat antara Mbak Lail dengan ibunya Mbak Lail. Kemudian kita juga sudah menentukan beberapa langkah-langkah untuk Mbak Lail dapat mencapai tujuan yang Mbak Lail inginkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Lail setelah Mbak Lail menceritakan semuanya pada saya? Ya, Bu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena Ibu sudah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Perasaan saya saat ini sangat lega, Bu, dan saya juga tahu apa yang harus saya ambil ke depannya. Ya, sama-sama Mbak Lail. Syukurlah kalau Mbak Lail sudah merasa lega, karena ini waktunya kita sudah 30 menit. Bagaimana kalau konseling kita hari ini sampai di sini dulu? Baik, Bu, tidak masalah. Ya, semoga setelah ini tidak ada perbedaan pendapat lagi antara Mbak Lail dengan ibunya Mbak Lail. Dan
Dan perlu diingat kalau komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan. Baik, kita ketemu lagi minggu depan di hari dan juga jam yang sama ya Mbak Lail. Baik Bu, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Mbak Lail.